Oke, jadi selamat siang kembali teman-teman. Untuk perkuliahan yang pertama ini yaitu pengenalan algoritma pemrograman. Ya, jadi eh, sebelum mulai perkuliahan, teman-teman materi ini sudah terupload di si Pandu ya. Silakan teman-teman login di LMS kami di Undira yaitu di sipandu.ac.id sipandu.unirabali.ac.id. Kemudian rekan-rekan bisa download materi hari ini yaitu pengenalan algoritma pemrograman. Nah, selain download materi, teman-teman juga bisa melakukan absensi di sana ya. Oke, yang pertama mungkin saya langsung saja ya untuk perkuliahannya. Jadi teman-teman kenapa mempelajari semester awal itu tentang algoritma pemrograman. Tentu dalam pemrograman itu pentingnya algoritma itu yang dimana berfungsi sebagai teman-teman dasar bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Jadi algoritma pemrograman ini teman-teman mempelajari seperti apa sih proses komputer itu. Nah, prosesnya yang pertama tentu diawali dengan yang namanya pembuatan algoritma. Jadi apa sih itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Jadi langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, khusus di algoritma pemrograman komputer ini, langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas itu difokuskan ke diselesaikan oleh komputer ya. Jadi bukan diselesaikan oleh manusia ataupun oleh orang lain. Jadi fokus di sini algoritma pemrograman itu adalah proses penyelesaian tugas dalam sebuah komputer ya, di sebuah perangkat komputer. Nah, selain menyelesaikan suatu tugas, algoritma ini tentu tidak kalah penting yang dimana penyelesaian langkah-langkahnya itu harus tersusun secara logis dan efisien ya. Harus tersusun secara logis dan efisien. Tujuannya untuk apa? Agar dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan efisien. Jadi, kalau ada sebuah algoritma yang langkah-langkahnya terlalu panjang, tidak efektif dan efisien, itu mungkin tidak termasuk sebuah algoritma yang efektif ya. Maka algoritma di sini bagaimana teman-teman membuat sebuah langkah-langkah yang efektif, logis, dan efisien. Ya, seperti itu. Nah, selain penyelesaian tugas dan proses eh, penyelesaian tugas secara efektif dan efisien, di sini algoritma juga mempunyai definisi lain yaitu gabungan antara seni dan teknik, di mana seninya ini terkait seperti kreativitas, imajinasi ya. Jadi seni seni yang dimaksud ini bisa teman-teman berkreativitas atau berimajinasi ya. Jadi pembuatan algoritma itu nggak hanya kalau semuanya sama, proses pembuatan algoritma semuanya sama, tentu ada yang berbeda-beda tapi tujuannya sama ya. Seperti itu yang dimaksud seni. Kemudian ada tekniknya. Tekniknya di sini yang mana eh, prosesnya itu diterapkan di komputer yang penuh dengan tool dan metodologi. Jadi tentu dalam pembuatan algoritma banyak toolnya dan tentu ada metode-metodenya. Jadi itu tentang algoritma. Nah, mungkin kalau dicontohkan dalam dunia nyata seperti apa sih itu algoritma? Nah, mungkin teman-teman salah satu contohnya teman-teman mungkin buka lihat mungkin pernah lihat bungkus mie instan ya. Di sana ada proses membuat mie instan. Nah, itu kalau mungkin teman-teman baca pasti ada tahapan pertamanya apa, tahapan keduanya apa, dan sampai mie instan itu siap disajikan. Nah,
Itu salah satu, proses, yang bisa dimaksud seperti kayak algoritma ya. Jadi, langkah-langkah yang lakukan per tahapan itu seperti apa, nah itu sudah termasuk gambaran sebuah algoritma. Tapi khususnya itu seperti, kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di komputer gimana? Ya sama, tentu ada tahapan pertama, kedua, dan sampai keluar output hasil programnya. Nah, ini juga contoh yang kedua, contoh dalam algoritma yang di sini pertama, ada sebuah kasus permasalahan mencari total 2 buah bilangan. Misalnya 2 buah bilangan tersebut masing-masing bernilai 5 dan 2. Nah, bagaimana menyelesaikannya dalam sebuah algoritma? Tentu banyak cara ya, bisa diselesaikan dengan menggunakan sempoa, untuk mencari total 2 buah bilangan bisa menggunakan, tool kalkulator, dan juga bisa menggunakan komputer. Nah, ini yang bisa disebut kategori seni dalam sebuah algoritma. Jadi algoritma itu nggak hanya satu cara aja untuk menyelesaikan, tapi bisa dengan banyak cara. Tapi tentu hasilnya sama pastinya. Itulah, proses penyelesaian masalah yang sering digunakan dalam algoritma. Nah, lanjutannya lagi, selain tadi menggunakan program, bisa juga menggunakan fitur aplikasi di Excel dan juga bisa membuat program sendiri. Nah, nanti yang dikhususkan selama perkuliahan ini teman-teman menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, seperti kasus ini menggunakan dengan cara membuat program sendiri. Bagaimana sih membuat program sendiri untuk menyelesaikan sebuah tugas atau persoalan? Nah, ini, akan saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 nanti, sampai akhir UAS. Oke, kira-kira, tentang definisi atau pengenalan algoritma, kira-kira ada yang ditanyakan? Pesertanya 10 ya, jadi enggak banyak ya. Saya cek di Pandu itu ada 45. Mungkin ada yang ditanyakan untuk algoritma pemrograman. Jadi teman-teman di sini mengenal seperti apa sih algoritma pemrograman itu. Algoritma pemrograman ini, kembali ya saya bilang, bahwa dia tugasnya yaitu menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan secara bertahap, ya, secara bertahap dan sampai selesai. Tentu bagaimana penyelesaiannya, tentu ada banyak cara yang bisa dikategorikan sebagai seni dalam pembuatan algoritma. Kemudian, eh, yang nanti akan teman-teman pelajari sampai UAS itu adalah bagaimana menyelesaikannya secara membuat program sendiri atau membuat program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau tugas. Ya, itu sebelum masuk ke program, kira-kira ada yang ditanyakan terkait pengenalan algoritma pemrograman ini? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, ya. Jadi algoritma pemrograman ini mungkin saya sampaikan lebih kunci lagi atau mungkin yang poin yang terpenting. Algoritma pemrograman ini adalah fondasi awal teman-teman untuk lebih pengen menekuni yang namanya dunia pemrograman. Ya, jadi dunia pemrograman itu banyak sekali bahasa program yang mungkin teman-teman bisa tahu, ada bahasa C++, ada bahasa PHP, ada bahasa VB,
bahasa Ruby, bahasa Python. Nah, itu banyak sekali, tapi dari semua bahasa itu semua menerapkan yang namanya konsep di algoritma pemrograman, ya. Seperti variabel, perulangan, dan lain sebagainya itu semua diterapkan di algoritma pemrograman. Jadi, kalau teman-teman sebelum mempelajari sebuah bahasa pemrograman, teman-teman harus memahami betul konsep sebuah algoritma pemrograman. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai konsep algoritma pemrograman secara kuat, mau dikasih bahasa pemrograman apa, pasti bisa. Saya yakin itu, pasti bisa. Hanya yang membedakan bahasa program lain dengan bahasa program contoh, bahasa PHP dan bahasa C++ itu hanya penulisan pemrogramannya, tapi secara konsep itu sama, menggunakan konsep algoritma pemrograman. Jadi, saya tekankan mata kuliah ini walaupun semester awal, tapi ini sangat penting kalau teman-teman ingin terjun ke dunia pemrograman, agar menjadi lebih profesional. Itu aja, catatan informasi saya untuk algoritma pemrograman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang algoritma. Nah, sekarang di mata kuliah ini ada algoritma, ada pemrograman. Nah, saya jelaskan sedikit apa sih itu program. Jadi program itu adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi algoritma langkah-langkahnya, kemudian dibuatlah instruksi-instruksinya yang dimana instruksi ini tentu sesuai dengan programnya ya atau bahasa pemrogramannya. Jadi instruksi-instruksinya itu yang teman-teman buat dalam sebuah source code, yaitu program ya, jadi kumpulan-kumpulan instruksi yang teman-teman tuangkan dalam pemrograman dan akhirnya menjadi sebuah program. Nah, tentu kumpulan instruksi-instruksinya ini sifatnya tersusun secara logis ya, yang dimana di sini teman-teman harus mempunyai logika yang benar-benar kuat ya. Jadi kalau mau terjun ke pemrograman, selain teman-teman kuat konsep algoritma pemrograman, teman-teman juga harus mempunyai logika yang kuat juga. Jadi nalar logikanya yang kuat, baru mudah memahami tentang algoritma pemrograman. Ya, jadi itu. Nah, di sini program yang saya tadi maksudkan itu adalah bahasa pemrogramannya ya. Jadi instruksi-instruksinya itu tergantung dari bahasa pemrogramannya. Kita susun, kumpulkan menjadi sebuah program. Yang saya tadi sudah jelaskan, bahwa bahasa pemrograman itu banyak ya, ada Pascal, Basic, C++, Java, dan lain sebagainya. Nah, di sini bahasa C dan C++ ini yang kita gunakan untuk menerapkan algoritma komputer. Ya, biasanya kebanyakan menggunakan bahasa C atau bahasa C++ ya untuk mata kuliah algoritma pemrograman ini. Cuman di sini kami akan menerapkan berdasarkan Oracle Academy, jadi menggunakan bahasanya di sini Java ya. Jadi bahasa Java yang akan nanti kita gunakan sampai UAS. Nah, dalam algoritma pemrograman itu ada tahapannya ya, tadi yang saya bilang. Dalam penulisan itu ada tahapan. Pertama yaitu kayak tadi yang saya jelaskan, seperti kehidupan nyata itu ya, kayak membuat mie instan gitu. Nah, itu disebut dengan namanya penulisan algoritma dengan bahasa natural. Bahasa natural itu bahasa yang dipahami oleh manusia ya. Itulah bahasa natural. Kemudian jika lebih lanjut lagi, setelah teman-teman membuat algoritma secara bahasa natural, langkah selanjutnya yaitu merubah bahasa natural ini menjadi sebuah flowchart. Jadi flowchart itu adalah simbol-simbol dari hasil algoritma yang teman-teman buat.
dirubah dalam bentuk simbol yang hanya mungkin dipahami oleh developer atau mungkin yang menekuni dunia pemrograman. Kemudian setelah yang lebih advance lagi atau lebih lanjut lagi setelah di flowchart, biasanya dirubah kembali atau ditransformasi kembali menjadi penulisan pseudo code. Jadi kalau sudah penulisan pseudo code itu sudah lebih detail lagi dari flowchart. Ya, jadi teman-teman pertama buat bahasa natural, kemudian kalau di tingkat lanjutkan lagi jadi sebuah flowchart, dilanjutkan lagi kembali menjadi pseudocode. Nah, dari pseudocode inilah baru yang tahapan terakhir dituangkan dalam pemrograman. Jadi penulisan algoritma itu sebenarnya yang paling gampang dibuat dulu bahasa naturalnya. Kalau teman-teman pengen jadikan sebuah program harus terjemahkan dulu lagi ke flowchart, baru terjemahkan lagi ke pseudocode, baru terjemahkan ke pemrograman. Nah, flowchart itu apa, Pak? Pseudocode itu apa? Nah, itu nanti saya jelaskan di pertemuan kedua. Jadi ini hanya gambaran aja ya. Jadi algoritma itu ada proses penulisannya, kemudian tadi definisinya. Nah, ini mungkin saya kasih contoh aja ya. Contoh sebuah kasus atau persoalan di algoritma pemrograman. Contoh, buatlah sebuah algoritma untuk memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, kira-kira langkah pertamanya bagaimana untuk membuat sebuah algoritma untuk memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, kalau buat mie instan kan tahu ya, ada langkah-langkahnya di kemasannya itu ya. Nah, kalau seperti ini sekarang, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini ya. Jadi langkah pertamanya itu adalah memasukkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Jadi kita harus siapkan dulu bilangannya pertama, kedua, ketiga. Nah, langkah kedua kita atur nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimum kita setting, kita anggap tercatat di bilangan pertama. Setelah kita setting nilai maksimumnya adalah bilangan pertama, barulah langkah ketiga kita membandingkan bilangan pertama ini dengan bilangan kedua. Nah, jika dibandingkan, contoh ini nilainya 5 yang bilangan pertama. Dibandingkan dengan bilangan kedua. Nah, bilangan kedua 2 contohnya. Nah, setelah dibandingkan, langkah selanjutnya dicek apabila bilangan kedua lebih besar dari nilai maksimal, ya. Jadi bilangan kedua tadi saya setting 2, lebih besar dari bilangan maksimal, yang dimana bilangan maksimalnya nilainya 5, bilangan pertama, maka bilangan maksimal sama dengan bilangan kedua. Jadi kalau bilangan kedua lebih besar dari maksimal, otomatis ya kita setting update nilai maksimalnya menjadi bilangan kedua. Tapi jika tidak, maka kita setting bilangan pertamanya yang dijadikan nilai maksimal. Nah, kemudian cek lagi karena ada bilangan ketiga. Bandingkan lagi nilai maksimal dengan bilangan ketiga. Maka langkah selanjutnya dicek apabila bilangan ketiga lebih besar dari nilai maksimal, maka nilai maksimal sama dengan bilangan ketiga. Jadi setelah dicek bilangan 1 dan 2, barulah dicek bilangan ketiga. Nah, jika bilangan yang ketiga ternyata lebih besar dari maka nilai variabel bilangan maksimal itu adalah bilangan ketiga. Seperti itu. Inilah bahasa naturalnya. Jadi masih bisa teman-teman pahami ya dengan bahasa Indonesia. Nah, terus tadi kan saya jelaskan setelah bahasa natural, kita lanjutkan ke bahasa
pembuatan flowchart. Jadi diterjemahkan lagi lebih lanjut flowchart. Nah, inilah flowchart-nya ya. Jadi ada mulai, tadi yang langkah pertama dalam bentuk simbol ini, kemudian proses tahap ketiga, tahap keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan dapat nilai maksimal. Nah, ini simbol-simbolnya kok beda-beda bentuknya, Pak. Ini apa? Nah, ini nanti saya jelaskan di pertemuan kedua. Nah, terus setelah flowchart ini, barulah bisa diterjemahkan lagi ke namanya Pseudocode. Pseudocode ini acuannya adalah yang ini, flowchart. Jadi ada ini A, simbol panah ke pertama, B, kemudian Mas A, panah ke kiri, ada if, print. Nah, ini apa? Nah, ini nanti saya jelaskan di pertemuan kedua. Materi pertemuan kedua itu ada. Nah, itu kira-kira ada yang ditanyakan untuk penulisan algoritmanya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa chat ya, atau raise hand dan open mic. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Sani Raffi, Pak. Ya, Sani Raffi. Gimana? Dalam ini, Pak, pseudocode itu kita kan menggunakan bahasa ya, Pak ya. Itu kita bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu terserah atau gimana, Pak? Yang penting terstruktur ya, Pak. Ada istilah yang mirip seperti pemrograman, ya. Jadi boleh memang ada istilah-istilah bahasa Indonesia, tapi ada konsep-konsep yang memang di Pseudocode itu yang dituangkan, seperti yang mana termasuk deklarasi, yang mana termasuk operasi pemrogramannya, yang mana termasuk sebagai decision atau ke logika. Nah, itu ada nanti lebih detail itu di materi kedua. Jadi intinya ada ketentuannya. Jadi nggak sembarang. Tapi kalau istilah-istilah seperti kayak ini, ya, A ini saya beri nama bilangan pertama, ini boleh bahasa Indonesia. Tapi kalau yang ini kan sudah istilah ini ya, nama, panah ini memang ada pengertiannya. Jadi nanti di materi kedua itu ada penjelasan. Kira-kira gitu. Mungkin ada lagi tanyakan? Oke, sambil saya lanjut ya. Nah, kemudian tadi sudah algoritma sudah, pemrograman sudah, kemudian penulisan algoritma sudah. Nah, sekarang bahasa pemrograman. Apa sih itu bahasa pemrograman? Jadi bahasa pemrograman itu yang berfungsi untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang teman-teman buat agar dalam ke bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Jadi teman-teman kan buatnya itu contoh, mungkin teman-teman buat belum pernah buat program ya, contoh nanti kalau teman-teman buat bahasa pemrograman, itu ada level-levelnya, jadi ada jenis-jenis level dalam bahasa pemrograman. Nah, tentu yang dimengerti oleh komputer itu adalah bahasa mesin, yang dimana mungkin bahasa mesin ini adalah bahasa yang levelnya paling rendah, atau bisa diistilahkan low level language. Jadi nanti mungkin saya jelaskan, kita nanti akan belajar di level mana, nah itu nanti saya jelaskan. Kemudian, jadi di bahasa pemrograman ini ada kumpulan aturan dalam suatu bahasa. Jadi di dalam penulisan pemrograman itu ada aturan-aturannya. Nah, itulah yang diberi istilah namanya sintak, ya. Jadi dalam membuat program itu harus teman-teman tahu aturan dan lain sebagainya dalam menulis sintak pemrograman. Kemudian
Jika teman-teman menulis sebuah pemrograman, sintaknya biasanya yang keliru atau salah tulis, itu diistilahkan syntax error. Jadi kalau ada aja salah tulis, mungkin nggak isi tanda titik koma, atau mungkin salah tulis nama variabel. Nah, itu biasanya langsung sistem tidak jalan atau menampilkan error. Nah, itulah proses pemrograman. Jadi benar-benar harus detail ya. Jadi salah sedikit dianggap error. Jadi kalau teman-teman mungkin teman-teman kalau ujian esai mungkin kan ada padahal salah itu nulisnya tapi dapat nilai oleh dosen. Nah, tapi kalau di sistem kalau udah salah aja satu ya dianggap nol ya, nggak dapat nilai seperti itu. Jadi agak agak ketat dia ya. Jadi tegas dia. Jadi kalau ya salah ya nol, kalau ya benar ya dapat nilai satu seperti itu. Nah, kemudian di bahasa pemrograman yang tadi saya jelaskan itu ada levelnya ya. Jadi nanti yang kita pelajari itu levelnya di tingkat tinggi. Yang dimana tingkat tinggi itu maksudnya high level language, bahasa pemrogramannya, di mana mudah dimengerti, mudah diterapkan, dan simple. Yang dimana kan teman-teman lihat mungkin mirip bahasa Inggris ya, ketika teman-teman nanti nulis pemrograman. Kemudian ada levelnya yang menengah atau middle level language, yang dimana ini mudah dimengerti, tapi di level middle ini ada bisa pemrogramannya bisa mengakses secara langsung memori yang digunakan. Jadi ini memang ada hubungan ke bahasa kayak heksadesimal dan lain sebagainya terkait address memori. Cuman untuk yang saat ini mungkin level di kita pelajari itu yang level tinggi, jadi tidak sampai ke akses memori. Dan yang terakhir itu tingkat rendah ya atau low level language bahasa pemrogramannya, di mana susah dimengerti, susah diterapkan dan tersifat kuno. Jadi biasanya ada bilangan biner 0101. Nah, itu bahasa low level language ya. Itu nah, ini yang mungkin contoh-contohnya ya, mungkin yang nanti teman-teman pelajarin Java itu, kemudian PHP, C# itu udah mirip-mirip ya, levelnya tingkat tinggi. Nah, kalau yang menengah itu bisa bahasa C, bisa C++ karena dia bisa mengakses address memori, RAM itu bisa diakses. Jadi agak berbahaya juga terhadap hardware yang digunakan nantinya kalau level menengah, jadi bisa terjadi kerusakan nanti di hardware, makanya tidak saya sarankan untuk pembelajarannya. Kemudian yang tingkat rendah itu yang lebih parah, lebih susah lagi karena ada bahasa assembly, jadi bahasanya itu bilangan biner. Jadi nanti apa sih itu bilangan biner, itu nanti ada di pertemuan tentang logika materi ke-6 kalau salah, tentang tabel logika kebenaran. Jadi itu bahasa pemrogramannya. Kemudian tingkatan pemrogramannya, kemudian ada istilah di bahasa pemrograman itu adalah compiler dan interpreter. Apa itu compiler dan interpreter? Nah, jadi di sebuah pemrograman kan teman-teman tulis dalam bahasa tinggi, kenapa sih bisa diterjemahkan oleh komputer? Nah, inilah tugasnya compiler dan interpreter. Jadi dia menerjemahkan bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin atau low level language dalam suatu program penerjemahan. Nah, jadi compiler dan interpreter itu memiliki perbedaan ya. Jadi yang bahasa nanti kita gunakan itu bahasanya adalah interpreter ya. Compiler. Jadi dia akan memindai keseluruhan baru berjalan. Jadi kalau interpreter itu pernyataan satu, kalau udah apa tidak ada salah dijalankan langsung, jadi dijalankan satu persatu. Tapi kalau compiler itu dicek dulu keseluruhan, kalau udah benar baru jalan.
Nah, inilah perbedaannya ya, nanti teman-teman bisa baca ya. Tuh memori dan lain sebagainya. Interpreter itu nggak ada memori. Tentu semua ada plus minusnya. Tapi nanti yang kita untuk praktikumnya itu di sini ya, di compiler. Oke, kira-kira itu terkait algoritma pemrograman. Ada yang ditanyakan? Sebelum sekarang, apa sih tool yang dipakai dalam pemrograman? Nah, ini di praktikum ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti teman-teman untuk praktikum ya bagi yang punya laptop silakan install aplikasi Eclipse ya. Nah, bagi yang tidak punya laptop silakan nanti pinjam di lab ya, di lab kampusnya masing-masing untuk pengerjaan tugas ataupun pembelajaran mandiri. Ya, jadi aplikasinya menggunakan Eclipse. Ya, jadi Eclipse itu open source. Kemudian dia memerlukan lingkungan JRE. Ya, dan di sini menggunakan compilernya Java. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah install, nanti di sini dia tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, untuk download aplikasinya itu di mana? Jadi kalau yang nggak punya, tapi nggak punya aplikasi Eclipse, tapi sudah ada laptop, silakan download di sini ya. Oke, itu ada yang bertanya, Charles Heriadi. Visual Basic itu termasuk dengan Java? Enggak. Jadi Visual Basic itu bahasa pemrograman Microsoft ya atau .NET. Jadi dia akhirannya .vb. Nah, kalau Java itu akhirannya ekstensi filenya .java. Jadi tidak sama. Ya, tentu juga penulisan variabel dan lain sebagainya itu beda. Visual Basic sama Java itu beda ya. Jadi yang sekarang ini fokusnya Java, jadi silakan teman-teman mempelajari bahasa pemrograman Java dan juga menginstal aplikasi Eclipse. Jadi Eclipse itu bisa di-download teman-teman saya kasih linknya ya, karena dia sifatnya open source. Saya kirim, nah ini di kolom chat sudah saya kirim, itulah aplikasi Eclipse. Jadi silakan download, kemudian install. Nah, setelah install lihat tampilannya seperti ini. Nah, jika di sini materi ini menjelaskan apa saja sih panel-panel di Eclipse. Nah, ini ada ya di pojok kiri, proyek-proyek yang teman buka, ini tempat codingnya, kemudian ini eksekutor ketika dijalankan, tampil di konsolnya di sini, dan di sini tampilan panel-panel lainnya ya. Tapi yang sering teman-teman nanti gunakan itu di sini, di panel project, di panel edit area, sama di panel view bawah. Kemudian kalau teman-teman sudah buat file dalam Eclipse, itu pasti ada nama filenya di pojok atas ini. Contoh kayak ini book.java. Jadi kalau teman-teman buka 3 file ya, nanti ada di sini per masing-masing tab. Kemudian, nah ini salah satu contoh sudah membuka project ya. Jadi dia bisa mempunyai jendela banyak ya, bisa tadi per tab bisa per jendela. Nah, kayak ini per jendela, jadi ada 2 file yang dibuka secara bersamaan. Itu namanya per jendela yang dimana memakan ruang space-nya. Nah, gimana sih caranya membuat Eclipse?
Nah, ini ada cara-caranya ya. Pertama, teman-teman untuk membuat proyek, file new project, kemudian buat package, ya, package-nya apa, kelasnya apa, barulah bisa teman-teman buat file Java-nya atau file .java. Kemudian baru bisa menjalankan class driver. Apa itu class driver? Nanti saya jelaskan di pertemuan ketiga kalau nggak salah tentang class driver itu apa. Ini hanya pengenalan aplikasi Eclipse ya. Nah, di Eclipse itu semua program harus berada dalam sebuah proyek untuk kompilasi tepat. Jadi biasanya satu project Eclipse itu ada satu folder. Soalnya banyak file ya. Nanti teman-teman kalau sudah install baru bisa tahu apa saja file yang terbuat. Nah, ini langkahnya ya. Jadi pilih file, pilih new atau Java project. Nah, baru masukkan nama projectnya dan finish. Ya, jadi ini mungkin saya nggak banyak jelaskan ya atau sambil praktek karena semua sudah ada di materi. Jadi nanti tinggal teman-teman praktekkan secara mandiri ya. Nah, ini salah satu contoh tampilan sudah ketika teman-teman sudah finish membuat project. Nah, barulah teman-teman di sini bisa buat paket di SRC-nya. Nah, ini. Dengan cara klik kanan New Package. Di package itu apa? Package itu tempat pengaturan kelas Java yang menjadi namespace atau wadah. Jadi wadahnya itu ditampung di package, baru teman-teman bisa buat file kelas Java-nya. Nah, tentu di pembuatan package itu ada aturannya ya, di mana ini formatnya camel case. Apa itu Pak camel case? Camel case itu kalau camel kan artinya kayak onta ya bahasa Indonesianya. Jadi kalau onta kan selalu punggungnya yang paling tinggi ya, maka camel case huruf tengah-tengahnya yang huruf besar. Jadi huruf depannya selalu kecil, tapi huruf tengah-tengah itu kata kedua itu dijadikan huruf besar. Itu ciri khas format camel case. Nah, kemudian setelah membuat packet, barulah teman-teman bisa membuat yang namanya kelas. Caranya di package itu di sini, klik kanan, new, kemudian kelas. Apa itu kelas di Java? Kelas adalah konstruksi yang digunakan sebagai cetak biru atau blueprint membuat objek. Jadi di sini ada kelas objek, ada kelas driver. Nah, itu nanti saya jelaskan di pertemuan ketiga. Nah, ini tampilan kelas. Nah, tentu yang mana yang disebut sebagai kelas driver itu yang ada public static void main ya. Jadi ini yang membedakan kelas driver dengan kelas objek. Jadi ada metode public static void main. Nah, itu apa nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan fungsi dari public static void main. Mungkin karena teman-teman banyak yang belum install ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa pelajari materinya ini secara mandiri. Nah, ini tampilan kelas baru ya. Jadi kalau sudah membuat kelas driver, ada pasti filenya seperti ini. Jadi nama package-nya, study tool, kemudian ini nama kelasnya, public class, study page. Nah, ini study page sama ya. Barulah ada public static void main. Nah, ini yang dimaksud sebagai kelas driver. Kemudian gimana sih cara menjalankannya? Ya tentu teman-teman buat dulu programnya ya. Contoh kayak ini menampilkan output, caranya di Java itu gunakan sintak yang namanya system.out.println. Jadi menampilkan output dalam print yang ada enter-nya, yaitu enter a study term. Kemudian setelah membuat, bagaimana caranya menjalankan? Yaitu dengan menekan tombol run. Nanti ada di lambang hijau panah run. Jadi tekan, maka dia akan menampilkan tampilan apakah mau disimpan atau tidak. Nah, silakan simpan dan nanti dia akan menampilkan output enter a study term gitu.
Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Atas nama Charles. Ya, Charles. Silakan Charles. Ya Pak, Eclipse itu dia sama dengan NetBeans ya Pak? Oke, ya sama. Jadi boleh NetBeans, boleh Eclipse itu sama-sama bisa membuat file Java. Kasih Pak. Ya. Jadi kalau di NetBeans itu ada bisa buat Java project. Jadi kalau sudah terinstall NetBeans, boleh tidak menginstal Eclipse, silakan. Tapi di sini yang saya sarankan sih Eclipse, karena nanti Eclipse ini ada kaitan mungkin nanti sama pemrograman Java lanjut. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Karena materi hari ini cukup itu aja ya. Jadi teman-teman memahami seperti apa algoritma pemrograman dan aplikasi apa sih untuk penggunaan praktikumnya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Izin Pak. Ya, Ini silakan. mengenai ininya kuliahnya. Kalau yang sekarang kan kita tatap muka ya Pak. Jadi minggu depan itu kita tidak tatap muka gitu Pak. Ya, secara yang dijelaskan oleh Pak Gerson ya. Jadi pertama tatap muka, sinkronus namanya. Nah, yang kedua itu adalah asinkronus. Jadi teman-teman mempelajari secara mandiri materi yang diberikan oleh dosen. Tentu juga dosen nanti akan memberikan video terkait materi pertemuan 2 agar teman-teman lebih paham video pembelajarannya. Dan di pertemuan ketiga baru jika ada pertanyaan yang terkait asinkronus dipersilakan nanti di pertemuan tatap muka selanjutnya. Baik Pak, berarti kita punya materi yang tadi itu yang flowchart sama pseudocode jadi di video aja Pak. Kita yang dalam video dan dalam PowerPoint juga ada nanti di si Pandu. Baik Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin coba saya demokan ya. Jadi ini salah satu contoh aplikasi Eclipse. Ya, saya pakai Eclipse ya. Oke, terlihat? Apakah terlihat? Terlihat Pak. Ya, jadi di sini jadi di sini saya membuat ini tampilan Eclipse ya. Yang saya bilang yang sering teman-teman nanti gunakan itu di sini panel kiri, ini edit area sama ini hasil outputnya. Nah, di sini cara membuat ya sama ya, file new kemudian cari di sini project. Nah, nanti ditanya project apa yang mau dibuat. Nah, ini pilih Java project. Kemudian next. Nah, tentu ditanyakan apa nama projectnya. Nah, nanti ini semua file akan terkumpul dalam satu folder. Nah, ini kebetulan saya sudah buat namanya Java project. Nah, ketika sudah dibuat, dia akan tampil seperti ini. Nah, buatlah sekarang setelah buat Java project, buat package namanya. Caranya cari src, klik kanan, src-nya, kemudian new package. Nah, inilah membuat formatnya camel case ya. Jadi huruf kecilnya besar, baru huruf besar, huruf keduanya besar. Formatnya camel case. Kemudian finish. Nah, ini saya buat Java project, barulah bisa buat kelas. Nah, kalau buat kelas itu bebas ya.
Caranya klik kanan di package-nya, kemudian new class. Nah, di sini, di new class ini, teman-teman mau buat kelas apa? Kelas objek apa kelas driver? Nah, kalau kelas objek, jangan centang ini, public static void main. Tapi kalau kelas driver, centanglah ini, public static void main. Ini yang membedakan antara kelas driver dan kelas objek. Nah, ini untuk eksekusi awal itu saya gunakan public static void main atau kelas driver yang dimana nama filenya contoh Java. Nah, muncullah seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan sedikit coding yaitu hi. Mungkin saya tambahkan sedikit hi, selamat siang rekan STMIK 10 November. Nah, ketika saya buat seperti ini, saya run. Bagaimana cara run-nya? Itu cara menjalankannya itu di sini. Ada tombol run. Ya, tinggal diklik aja. Nah, dia akan menampilkan apakah ingin disimpan. Ya. Nah, dia setelah di run, dia akan proses di sini. Dia muncul ya. Selamat siang rekan-rekan 10 November. Nah, ini praktikum awalnya hanya segini aja. Jadi, nggak susah. Jadi, hanya melatih teman-teman menggunakan aplikasi Eclipse-nya saja. Dan membuat contoh pemrograman yang sederhana. Itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Pak, apakah ada modulnya ya, Pak? Modul apa? Modul untuk Eclipse, Pak. Modul penggunaan Modul untuk Eclipse-nya. Eclipse, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti kan setiap pertemuan saya jelaskan satu-satu terkait gininya, penggunaan Eclipse-nya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Jadi di sini untuk Eclipse-nya itu memang kami akan jelaskan pandu teman-teman dari perkuliahan ini. Jadi nggak dalam bentuk modul langsung keseluruhan satu modul itu seluruh materinya ada nggak. Jadi kami udah buat dalam pertemuan. Jadi kalau mungkin Charles minta modul keseluruhan ya mungkin itu jadinya seluruh materi sampai UAS jadinya yang diminta ya. Jadi mohon ditunggu diupdate atau dipelajari setiap pertemuan gitu aja sih Charles ya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, mungkin saya coba tunjukkan absensi teman-teman ya. Karena materi ini udah tak share di Pandu. Coba saya cek untuk absensinya. Nah, di sini baru 1, 2, Aulia, Charles Heriadi yang sudah download materi atau absen. Sama Rafaeli Heski dan Revo Riantino Tulung. Bagi satu ini Yas
Yastinawasioh. Yang lain gimana? Di sini ada 15 ya. Pastikan sudah download materi ya. Dan juga absen. Jadi kalau teman-teman sudah download materi tapi lupa input absensinya, saya gunakan yang download materi. Jadi di sini ada dua ya. Jadi ada yang kalau absensi, Angelita Nawa sudah, kemudian Vina Alfionista sudah, Muhammad Iqbal sudah, Rafaeli, Revorianto, Sani Raffi, Yastina Wasyo. Itu aja. Yang lain silakan absen ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan. Ini saya coba cek. Ya boleh download materi ya. Kalau bisa yang sudah absen di download materinya ya. Jadi saya bisa mengetahui siapa sih yang sudah download, siapa yang belum download materi. Di sini saya cek. Nah ini baru ya, baru bertambah ya. Silakan login di Sipandu. Kalau ada yang tanyakan, dipersilakan. Caranya tahu teman-teman sudah download materi itu di sini. Jadi teman-teman terlihat warna hijau. Ya, nah ini. Jadi kalau udah download, nah sudah terbuka materinya. Nah, sudah terbuka seperti ini. Maka di Sipandu itu ada tulisan done. Nah, kalau udah done ini berarti udah absen, sudah saya anggap absensi dan juga saya anggap sudah mendownload materi. Tapi kalau teman-teman lupa download materi tapi sudah mengisi absensi yang ini, ya tombol absensi ini, saya juga anggap sebagai sudah absen. Ya, silakan bagi yang belum di-download materinya. Kalau ada yang tanyakan atau kebingungan, dipersilakan. Ya, jadi fitur absensi saya buka sampai malam ya. Jadi silakan absensi teman-teman dan juga jangan lupa download materinya. Nah, ini sudah mulai yang banyak. Ya, kira-kira itu aja. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi Jelas, Pak. ya jelas ya. Jadi pertemuan sekarang ini nggak lama ya, nggak sepadat selanjutnya nanti. Jadi pengenalan singkat saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa. Ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Pak, saya ada ingin bertanya. Ya. Kemarin pertemuan kemarin saya tidak ikut. Terus saya sudah masuk di Sipandu. Terus saya sudah download. Jadi bagaimana kehadiran itu kurangkah atau kalau sudah download dia punya materi dan sudah pelajari bagaimana? Hanya itu saja. Terima kasih, Pak. Oh ya. Ibrahim, ke pertemuan apa yang tidak ikut? Mata kuliah apa? Tidak salah kemarin sistem operasi kan? Kalau sistem operasi coba kontak dengan dosen yang bersangkutan ya, bukan saya ya yang ngajar ya. Siap, Pak. Nah, itu jadi saya nggak bisa tahu apakah Ibrahim sudah terabsensi atau belum ya. Jadi kontak dosen yang bersangkutan. Tapi kalau ternyata saya yang ngajar, saya bisa bantu cek. Ya. Siap. Oke. Pak, maksud saya di sini itu begini, Pak.
Ya gimana? Seandainya kalau saya tidak ikut apa ini Zoom, tapi saya ada kesibukan terus yang lain baru saya tidak cuma aktif di apa itu. Oh, ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti si pandu, tidak dapat mengikuti Zoom, ya, selama perkuliahan diadakan Zoom tidak dapat mengikuti, tapi mengakses materi dan mempelajari sampai warna hijau di si pandu, itu dianggap hadir atau absen, ya. Jadi walaupun tidak mengikuti, tapi di presensi si pandunya warna hijau, materi download materinya itu dianggap hadir. Terima kasih Pak. Ya, itu. Jadi acuan kami di Undira absensi itu adalah berdasarkan activity completion yang tadi saya tunjukkan di si pandu. Walaupun teman-teman tidak bisa hadir dalam Zoom ini, tapi teman-teman nanti malamnya bisa mempelajari secara mandiri, ya kami menganggap itu hadir. Ya, itu aja yang saya tekan. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri dengan sesi foto. Kalau tidak ada, mungkin tolong bantuannya bisa chat di kolom chat. Tidak ada, Pak. Gitu. Oke, Sani Raffi jelas. Yang lain silakan di chat. Oke, Muk Iqbal tidak, Revo ya jelas, terima kasih. Tidak ada Pak. Oke, Vina sudah. Saya perlu 7 jawaban ya di kolom chat. Oke, coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Oke, gimana itu Sani Raffi menghidupkan layarnya ke laptop, menampilkan ada yang mau ditanyakan? Bisa open mic-nya ya, nggak terdengar. Tidak Pak, jelas Pak. Oh jelas ya, ya mungkin kesalahan kamera ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya juga melihat ada 8 orang yang bilang sudah jelas. Saya akan mengambil dokumentasi, mohon bantuannya, kameranya dihidupkan. Oke, lagi 5 orang belum? 3 orang lagi. Iqbal, Stephen, Indah Febriani, sama Esaung Maling. Mohon bantuannya dihidupkan sebentar kameranya. Stephen dan Indah dan Esaung. Oke, Stephen dan Esaung Maling bisa menghidupkan kamera. Oke, tidak ada respon. Mungkin saya akan ambil ya sesi foto untuk hari ini. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya akan tutup untuk perkuliahan hari ini.
untuk minggu depan itu secara asinkronus, dan nanti saya akan share juga video pembelajarannya. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas untuk aktivitas lainnya. Saya tutup, selamat siang. Siang, Siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siang. Iya, Pak. Makasih. Siang, Siang, Pak. sama-sama. Pak. Siang. Ya.